Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibadah Minggu saat ini dirangkaikan dengan pelaksanaan sakramen perjamuan kudus sedunia yang oleh gereja-gereja di seluruh dunia dilaksanakan pada minggu pertama bulan Oktober untuk mengingat karya penebusan Allah dalam Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus, gereja-gereja sedunia menghayati tentang makna pengorbanan Yesus Kristus bagi penebusan dosa manusia, sekaligus partisipasi orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Kristus dalam solidaritas dengan mereka yang menjadi korban wabah pandemi virus COVID-19, mereka yang menjadi korban bencana alam, korban ketidakadilan sosial, dan masalah kemanusiaan lainnya. Ibadah Minggu saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Grace Latulola STH MM dan menggunakan tata ibadah perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, memulaikan ibadah saat ini, saya ajak kita sekalian bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Keluaran 15 ayat 2 dan 13. Menyambut pelayanan firman, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1 dan 7. Tuhan Allah namamu. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian.
Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, bait yang keempat, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat disilakan duduk. Dengarkanlah hukum Allah dalam kesaksian kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai 17. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan terus memberkati kita. Namun, disadari kita masih sering melanggar perintah-Nya. Mari kita merenungkan segala tindakan dan perbuatan kita. Kita datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, di hadapan-Mu kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, baik dengan pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Sebenarnya kami harus menerima hukuman daripada-Mu, tetapi kami mohon ampunilah dosa kami, ya Bapa. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus saat ini, Engkau bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami,
supaya dengan keyakinan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus. Kasihani dan tolonglah kami, supaya kami tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik pada waktu suka atau waktu duka, hidup atau mati, kami hidup dan mati bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Amin. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 29, bait 2 dan 3 di muka Tuhan Yesus. Dengarkanlah berita pengampunan dosa. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitahukan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Kata Tuhan, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Kesaksian Yesaya pasal 44 ayat 22. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 38, bait yang kedua, itulah rahmat yang abadi. Mari kita berdoa. Mempersiapkan pribadi-pribadi kami untuk bersama dalam pelayanan perjamuan kudus, dan untuk terus membaharui kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu kiranya terjadi di tengah-tengah persekutuan kami, di rumah kami masing-masing, di tempat kami beribadah. Sehingga ya Tuhan, kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini adalah kehidupan yang menghadirkan Tuhan
untuk menyatakan damai sejahtera. Jamalah kami Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu dan memberlakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pokok bacaan sekaligus perenungan dalam ibadah kita saat ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 29. Demikian firman Tuhan menyapa kita. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita akan mendengarkan kesaksian melalui puji-pujian dari kelompok pelayanan 6. Burung-burung berkicau riang memuji Tuhan. Bunga-bunga bermekaran kandang memuji Tuhan. Alam pun menyanyi riang memuji Tuhan. Apalagi orang angkat suara puji Dia. Menyanyilah nyanyian baru, oh Tuhan Yesus. Cuma Dia layak dipuji, layak ditinggikan. Sukacita di dalam hati yang Tuhan dah kasih. Tuhan, pujilah nama Yesus. Oh haleluya, mari orang puji Tuhan. Cuma Dia juru selamat orang semua. Oh haleluya, Tuhan Yesus itu baik, awasannya Dia kasih untuk selamanya. Burung-burung berkicau riang memuji Tuhan. Bunga-bunga bermekaran tanda memuji Tuhan. Alam pun menyanyi riang memuji Tuhan. Apalagi orang angkat suara puji Dia. Menyanyilah nyanyian baru, oh Tuhan Yesus. Cuma Dia layak dipuji, layak ditinggikan. Sukacita di dalam hati yang Tuhan dah kasih. Oh sangat puji Tuhan,
Diucapkan terima kasih atas pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Salam dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memperkenankan kita untuk ada di bulan Oktober, minggu pertama, kita tetap ada dalam tubuh yang sehat, penuh sukacita, menikmati segala berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Kami masih tetap mengingatkan ibu bapak saudara-saudara, karena masih ada dalam wabah pandemi virus COVID-19, maka kita tetap menjaga sistem imun kita, menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering-seringlah mencuci tangan. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini dalam ibadah minggu pertama, seluruh persekutuan gereja-gereja yang ada di dunia melaksanakan sakramen pelayanan perjamuan kudus. Kalau mau dihitung-hitung, kira-kira torang seberapa kali mengikuti perjamuan kudus? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, misalnya kalau dari di umur 17 atau 18 dan saat ini sudah ada di umur 30-an atau 40, paling sudah 100 lebih. Sudah 100 kali, lebih dari 100 mengikuti pelayanan perjamuan kudus. So banyak. Lalu pertanyaan yang kedua, sudah ratusan kali kita mengikuti pelayanan perjamuan kudus. Maka seberapa besar dampaknya atau pengaruhnya ketika darah dan tubuh Kristus menyatu di dalam diri kita? Pengaruhnya mengarah semakin baik atau cuma berjalan di tempat orang bilang? Ikut pelayanan perjamuan kudus, makan roti, minum anggur, memberikan persembahan, selesai. Berikut lagi kalau diumumkan, ya siap-siap, mau makan roti, minum anggur, memberikan persembahan, selesai. Apakah ini menjadi gambaran dalam kehidupan kita? Ataukah dalam kesadaran kita bahwa pelayanan perjamuan kudus memberi dampak yang luar biasa dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, saya dan saudara. Nah, inilah yang mau disampaikan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, teks ini atau bacaan kita lebih menyoroti tentang ketidaklayakan dalam cara pelaksanaan, bukan pada kerohanian orang yang melakukan. Walaupun dua hal itu tentu saja sangat berhubungan. Nah, kata layak yang muncul dalam tulisan atau surat Paulus ini mengisyaratkan tentang kesesuaian. Hal ini memberikan petunjuk bahwa ketidaklayakan cara pelaksanaan perjamuan kudus di Korintus berarti ketidaksesuaian dengan makna di dalamnya. Sikap mementingkan diri sendiri yang tercermin dalam tindakan mereka sesungguhnya tidak sesuai dengan esensi perjamuan kudus yang ditekankan oleh Tuhan, yaitu tentang kebersamaan dan kesatuan. Mari kita melihat bagian bacaan kita saat ini. Ketidaksesuaian, kata ketidaksesuaian pada ayat 27. Ini masuk pada golongan dosa. Nah, kata berdosa merupakan istilah umum dalam bidang hukum, sehingga kalau diterjemahkan
lebih cenderung pada kata bersalah yang digunakan oleh Paulus. Mengapa Paulus memilih kata ini, bersalah? Selain sesuai dengan nuansa legalitas yang sangat kental pada ayat 27 sampai 34. Kata ini juga dimaksudkan sebagai sesuatu yang ironi. Karena dengan mengabaikan makna perjamuan kudus yang didasarkan pada karya penebusan Kristus di kayu salib, sama bersalahnya dengan para penyalib yang menganggap Yesus sebagai orang yang bersalah. Jadi yang mengabaikan, dikatakan yang mengabaikan makna perjamuan kudus sama bersalahnya dengan orang yang menyalibkan Yesus, yang menganggap Yesus adalah orang berdosa. Selanjutnya pada ayat 28 dan 29, Paulus menerangkan dua ujian kelayakan yang perlu diketahui dan dipenuhi oleh jemaat di Korintus. Yang pertama, pada ayat 28 menggunakan kata menguji diri. Nah, menguji di awal kalimat lebih cenderung berarti membuktikan daripada sekedar menguji. Pengujian hanyalah sarana untuk membuktikan sesuatu. Sesuai dengan konteks yang ada, maka yang perlu dibuktikan di sini adalah motivasi. Apakah mereka melakukan perjamuan kudus dengan konsep dan alasan yang benar? Apakah mereka melaksanakan perjamuan dengan motivasi yang benar? Nah, sehingga ibu bapak saudara-saudara, sebelum pelaksanaan perjamuan kudus, biasanya disampaikan dalam warta jemaat. 2 minggu sebelum atau seminggu sebelum perjamuan kudus disampaikan. Itu bukan hanya sekedar supaya jemaat tahu, oh minggu depan orang mau perjamuan. Oh minggu depan orang harus masuk gereja, soalnya ada perjamuan. Tidak, hanya itu saja. Mengapa diwartakan? Karena memberikan kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita. Dengan kata lain, menguji diri kita. Siapkah kita untuk bersama-sama dalam pelayanan perjamuan kudus? Siapkah diri kita untuk kemudian menerima darah dan tubuh Kristus menyatu dalam diri kita? Ya, saya teringat oma saya, ya orang Ambon. Jadi setiap mau perjamuan, dia selalu kasih ingat sama torang DP cucu-cucu. Ngoni ose yang bikin sakit hati Pak Beta. Mau perjamuan kudus, yang bikin beta marah-marah, yang bikin beta sakit hati, ose semua bye-bye, supaya beta juga bye-bye. Mau perjamuan, mau menghadap Tuhan, Tuhan mau ada Pak Beta pun tubuh. Dia berusaha supaya 1 minggu itu jangan sampai dia marah, dia sakit hati, dan lain sebagainya. Bahkan dia menjaga tubuhnya jangan sampai dia sakit. Dan memang seharusnya seperti itu. Bahwa dalam perjamuan kudus, sebelumnya kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kehidupan kita. Apakah kita layak untuk benar-benar menerima darah dan tubuh Kristus menyatu dalam diri kita? Dan itu perlu pengujian, kata Paulus, diuji. Hal yang kedua, mengakui tubuh Tuhan, ayat yang ke-29. Penggunaan ungkapan ini sangat penting untuk diperhatikan. Paulus sedang membicarakan tentang tubuh. Pertanyaannya, apakah yang sedang ia maksudkan dengan istilah tubuh? Mengakui tubuh itu bagi Paulus berarti mengakui
gereja sebagai tubuh Kristus. Dan di dalam penjelasan 1 Korintus pasal 12 menyebutkan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan oleh karena perbedaan-perbedaan itu, maka sebagai anggota tubuh saling memperhatikan. Apa yang dilakukan sebagian jemaat di Korintus selama perjamuan adalah untuk menyatukan tubuh itu, gereja, persekutuan orang percaya. Ini bukan berarti harus menjadi sama, tetapi tetap menghargai perbedaan-perbedaan sebagai anggota-anggota dalam tubuh untuk saling melengkapi, bukan saling menjatuhkan. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Maka ketika kita ada dalam pelayanan perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa kita adalah tubuh Kristus yang berbeda satu dengan yang lainnya karena ada banyak anggota dengan fungsi masing-masing, tetapi bukan untuk saling mencelakakan, tetapi saling menopang. Maka perjamuan kudus adalah bentuk di mana kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Kita saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kita saling melengkapi satu dengan yang lainnya dengan segala tugas fungsi kita masing-masing. Nah, sehingga mengapa pada ayat sebelumnya dikatakan menguji diri. Orang benar-benar siap nyanda dalam pelayanan perjamuan kudus. Karena ketika kita ada dalam pelayanan perjamuan kudus, kita harus siap mengakui bahwa kita berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi bukan untuk saling menjatuhkan, tetapi untuk saling menopang, mendukung, melengkapi satu dengan yang lainnya. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Selain itu ada beberapa makna yang terkandung dalam setiap perayaan pelaksanaan perjamuan kudus dalam bacaan kita saat ini. Di antaranya, perjamuan kudus tidak hanya untuk melihat ke belakang peristiwa yang terjadi di masa lampau tentang penyaliban Yesus sebagai tragedi kemanusiaan di dalam sejarah umat manusia untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan umat manusia dari hukuman dan membebaskan kita dari belenggu maut. Tetapi perjamuan juga menunjuk kepada masa yang akan datang, yakni masa kerajaan Allah yang akan datang, dan juga mengingatkan kita tentang penghakiman. Pengertian yang lain, perjamuan kudus juga mempunyai makna langsung pada masa kini. Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus, tidak hanya mengingatkan akan pengorbanan Kristus, tetapi juga harus dan terus memberitakannya sampai Tuhan datang kembali. Maka perjamuan kudus adalah perjamuan yang dilakukan di dalam waktu, setiap waktu atau dalam waktu-waktu tertentu, namun juga melampaui waktu itu sendiri. Jadi ketika kita ada bersama dalam pelayanan perjamuan kudus, kita diingatkan tentang masa lalu akan karya keselamatan Tuhan, tentang masa depan kita akan kerajaan Allah, dan juga diingatkan tentang masa kini untuk selalu memberitakan tentang pengorbanan Yesus, kematian Yesus sampai Ia datang kembali. Dalam sebuah buku dituliskan, ini adalah anugerah dari Yesus bagi orang-orang percaya untuk mencicipi kekekalan. Ketika kita akan menerima perjamuan kudus yang sakral, maka kita mempersiapkan hati kita dengan serius.
Jagalah kesucian, karena yang akan kita hampiri adalah meja perjamuan Tuhan yang suci. Salah satu tempat sorga yang dinyatakan dan dapat diintip dari dalam dunia. Jadi diibaratkan dalam pelayanan perjamuan kudus, kita akan duduk bersama yang juga adalah gambaran bagian dari sorga yang bisa dilihat di dunia ini. Maka bersyukurlah kita jikalau kita diberikan kesempatan mempersiapkan diri kita untuk ada bersama dalam pelayanan perjamuan kudus. Karena bagian dari sorga juga terjadi dan kita alami di tengah-tengah dunia ini. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada setiap minggu pertama bulan Oktober, umat Kristen di seluruh dunia merayakan dan melaksanakan perjamuan kudus. Apa yang dikerjakan oleh Yesus, pengorbanannya bagi saya dan saudara, yang selalu diingatkan dalam setiap pelaksanaan perjamuan adalah suatu kehidupan yang dibaharui. Sebab dalam setiap perayaan perjamuan kudus, kita juga sedang merayakan kehidupan yang dibaharui dengan harapan yang baru. Dan itu hanya dapat dalam hidup beriman kepada Yesus. Kita diingatkan kembali bahwa manusia diberi kuasa untuk mewujudkan dunia yang penuh dengan sukacita. Suasana sorga yang dihadirkan di dunia. Baik mereka yang terpanggil di bidang politik, pendidikan, ekonomi, ataupun kerohanian. Sehingga ketika kita ada dalam perayaan perjamuan kudus, sesungguhnya kita sedang merayakan kehidupan yang baru. Di tengah-tengah wabah pandemi virus COVID-19, saat ini yang menjadi masalah di seluruh dunia, sehingga sudah masuk dalam golongan pandemi, kita bersama-sama merayakan, melaksanakan pelayanan perjamuan kudus. Kita diingatkan kehidupan yang baru akan menjadi milik saya dan saudara. Oleh sebab itu, mempersiapkan diri kita bersama-sama di dalam pelayanan perjamuan kudus. Mari kita membawa diri kita kepada Tuhan, disucikan dan dikuduskan, agar kita layak menerima darah dan tubuh Kristus, menjadi bagian yang terpenting dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita kembali menjalani segala aktivitas kita di era new normal, kita akan mendapati betapa karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara untuk terus memberitakan keberadaan Yesus Kristus dalam pelayanannya, pengorbanannya untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan mengasihi kita. Amin. Saya ajak kita berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 339 bait 3, Bagai Laskar Jaya.
Disilakan duduk. Kita akan masuk dalam penetapan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini bersama dengan seluruh gereja-gereja yang ada di dunia, kita bersama-sama merayakan kasih kuasa Tuhan lewat pengorbanannya di kayu salib. Kita merayakan bersama dalam perjamuan kudus sedunia. Maka dengarkanlah penetapan perjamuan kudus dalam kesaksian 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini dan menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mempersiapkan pribadi-pribadi kita masing-masing, kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 33, bait 1 dan 3, suaramu kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus. Janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Bagi ibu bapak saudara-saudara di rumah masing-masing, disilakan untuk mengambil roti dan anggur yang sudah dipersiapkan. Marilah kita mempersiapkan diri kita dan marilah datang ke meja perjamuan, karena segala sesuatu telah tersedia. Disilakan.
Roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah menjadi peringatan akan Dia. Silakan. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah dan minumlah menjadi peringatan akan Dia. Silakan. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Hiduplah di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Disilakan kita kembali. Jemaat Tuhan, kita siapkan pujian dengan menyanyikan Kidung Jemaat 413, bait yang pertama, Tuhan pimpin anakmu. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarik 29 ayat 17. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memberikan persembahan syukur dan kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2. Kecapi mari memuji Allahmu, karya besar yang agung benar, mari lakukannya.
Untuk mendoakan persembahan, jemaat disilakan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberikan kami rejeki dan memberkati semua pekerjaan kami. Berkatilah hati dan tangan kami, agar mampu memberikan persembahan terbaik kami kepada Tuhan. Berkati pula persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu, melalui program gereja kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 393 ayatnya yang kedua. Kita dengarkan warta jemaat. Tambahan warta jemaat Minggu 4 Oktober 2020 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Pekan Penginjilan akan dimulai pada tanggal 11 Oktober sampai dengan 18 Oktober tahun 2020. Kita dengarkan surat yang masuk. Gereja Kristen Sulawesi Tengah, anggota PGI, Pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota. Kepada yang terhormat, pertama, Pendeta Jemaat Maranatha Kauwa. Kedua, Pengurus Persekutuan Anak Jemaat Maranatha Kauwa. Tiga, Jemaat Seklasis Poso Kota di tempat. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Dengan penuh syukur dan sukacita, kami pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota mengucapkan terima kasih atas dukungan serta partisipasi yang telah diberikan kepada Persekutuan Anak Klasis Poso Kota dalam melaksanakan perayaan HUT Anak GKST ke-72 tahun 2020 pada tanggal 20 September 2020. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pelayanan kita untuk kemuliaan nama-Nya. Adapun lomba-lomba yang diikuti oleh anak-anak kita adalah sebagai berikut. Pertama, lomba ucap syair putri atas nama Virginia dari Jemaat Persekutuan Ebenezer Ranononcu mendapat juara 2 CGKST. 2, lomba ucap syair putra atas nama Emil Aji dari Persekutuan Anak Jemaat Ranindaya Lemomau mendapat juara 3 CGKST. 3, lomba baca puisi putri atas nama Natasia Betalino dari Persekutuan Anak Indri Bonelanto. 4, lomba baca puisi putra atas nama Harli Tinaji dari Persekutuan Anak Baitani Madale. 5, lomba solo putri atas nama Chersi Manuela Gambe dari Persekutuan Anak Ebenezer Ranononcu. 6, lomba solo putra atas nama Adriel Bangguna
dari Persekutuan Anak Peniel Poso. 7. Lomba Cerita Anak Putri atas nama Allegra Talingkau dari Persekutuan Anak Peniel Poso mendapat juara 1 CGKST. 8. Lomba Cerita Anak Putra atas nama Ishak Lapono dari Persekutuan Anak Maranatha mendapat juara 3 CGKST. Demikian disampaikan, kiranya Tuhan Yesus Kristus terus berkenan terhadap pelayanan kita semua dan memberkatinya. Pengurus Persekutuan Anak Klasis Poso Kota, Ibu Muna Bidulang, Sekretaris, Pendeta Mercy Atta Joja STH MIS, Ketua, mengetahui Ketua Majelis Klasis Poso Kota, Pendeta Ratna Lagonda STH. Demikian warta hari ini. Terima kasih. Ibu bapak saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Adapun pokok doa kita saat ini, yang pertama bersyukur atas berkat Tuhan. Keluarga Mangalai Langkanai, keluarga Belopa Danari, keluarga Kulit Banatau, keluarga Birongi Todongi, keluarga Sumangkut Leni, Ibu Binti Maria, Saudari Olvin Tombeke, keluarga Tosadu Mongkaya, Bapak Berti Banangi, keluarga Manongga Masua, yang berhari ulang tahun, Ibu Nelo Tambayong, Bapak Pendeta Budi Estarusu, Saudari Fili Tandawuya, Bapak Riono yang ke-56, Saudari Fili Tandawuya yang ke-17, Ibu Hande Kayupa yang ke-48, Ibu Amon Tate Latunda yang ke-60, Bapak Vicky Toban tanggal 24 dan juga sembuh dari sakit, anak Adeva Wongkar yang ke-4 tanggal 29 dan Bapak Cipto Arifianto Ponsedo. Orang tua dalam keadaan tubuh yang lemah dan saudara-saudara kekasih kita yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Ibu Makpaluon, Bapak Ertodongi, Ibu Pajo Doelelia, Bapak FK Awan, Ibu Lempo Harika II, Ibu Mbayowo Batelapa, Ibu Suruga Mangedo, Ibu Tamamboyu Baede, Bapak M. Hengkeng, Bapak Penatua Matius Toban, Bapak Hans Tondawani, Ibu Marta Kanilo, Bapak N. Tambayong, Ibu Erbanangi Tunggele, Ibu Sulu Tosubu, Bapak Yetaree, Ibu Karinda Katu, Ibu Alasa Makalelanti, Ibu Pesik Posundu, Bapak Yohanis Limban, Ibu Jade Pore, Ibu Yeni Tunas, Saudara Fernandes Dadung, Ibu Alkatiri Ngati, Bapak Tori Palu, Ibu Tori Palu Wande, Bapak Enra Mimpi, Bapak F. Labonda, Saudari Indri Mbayowo, Ibu Mariati Honi, Ibu Siombo Walewangko, anak Anela Tamuni. Iuran kartu ambulans keluarga Baktio Duka Juma, keluarga Batelapa Taromo. Iuran kartu pembangunan keluarga Santoso Potaka, keluarga Maksom Baide, keluarga Baktio Duka Juma, keluarga Taralalu Pede, keluarga Katume Tapidingan, keluarga Pebabe Bunggulo, Ibu Batelapa Taromo. Keluarga yang berduka, keluarga Todongi Guale, atas meninggalnya saudara almarhum Bapak Martin Sore di tengah-tengah rumpun keluarga Sore Guale. Dan juga Ibu Penatua Podemosude dalam perjalanan atau sudah sampai di Bandung membawa anak Kevin Pode untuk berobat lanjut. Dan keluarga Sumangkut Leni dalam pergumulan. Mari kita berdoa. Layakkanlah kami Tuhan untuk selalu menjalani kehidupan yang dibaharui karena darah dan tubuh-Mu telah menyatu dalam diri kami masing-masing. Sehingga sukacita, kedamaian,
selalu nyata dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, di lingkungan pekerjaan kami, di tengah-tengah masyarakat, dan teristimewa dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Terima kasih Engkau mengizinkan kami, telah melayakan kami untuk bersama dalam pelayanan perjamuan kudus, sehingga kami disadarkan tentang perbedaan-perbedaan yang terjadi, yang ada dalam kehidupan kami dan di sekitar kami, bukan menjadi sumber konflik atau masalah, bukan menjadi sumber perpecahan, tetapi perbedaan-perbedaan ini adalah untuk saling melengkapi, saling menopang satu dengan yang lainnya, sehingga karya Tuhan nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas perjalanan seminggu yang telah kami jalani dan telah kami lalui. Sekalipun kami masih ada di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita dan ucapan syukur kami, karena Tuhan selalu menggembalakan kami kepada kehidupan yang berlimpah anugerah dan berkat. Ini yang sungguh dirasakan beberapa keluarga dan saudara-saudara yang boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam berbagai hal. Apakah itu sembuh dari sakit, selamat dalam perjalanan, sukses berhasil dalam segala rencana dan harapan, menerima upah dari setiap pekerjaan dan usaha, bertambah usia setahun lagi, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga, boleh menikmati kebersamaan dalam sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan, dan masih banyak lagi berkat-berkat yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Kami tidak dapat menghitung berkat-berkat-Mu Tuhan satu persatu, tetapi semua kami aminkan bahwa kami tetap hidup dalam kebaikan Tuhan, dan kiranya ini yang akan menjadi kekuatan bagi kami. Kami tidak takut cemas sekalipun masih ada di tengah-tengah wabah pandemi virus COVID-19. Bahkan sekalipun kami ada dalam pergumulan masalah beban hidup, sempurnakan ucapan syukur, bahkan semua persembahan yang disampaikan, yang diberikan untuk pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu memampukan kami untuk tetap hidup dalam pengharapan. Dan kiranya pengharapan inilah yang dimiliki oleh saudara-saudara kekasih kami, orang tua kami yang dalam keadaan tubuh yang lemah, mereka yang sedang berjuang untuk kesembuhan, menjalani pengobatan dan perawatan, bahkan pemulihan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya mereka tetap kuat dan berserah kepada Tuhan, meyakini bahwa usaha mereka tidak sia-sia. Tuhan selalu bersama dengan mereka, menyediakan segala yang mereka perlukan dan butuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terus berkati saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan masalah beban hidup, dalam berbagai bentuk. Engkau mengenal kehidupan mereka. Engkau mengetahui keberadaan mereka satu persatu. Keluarga yang berduka, kiranya Tuhan akan terus menghibur. Mereka yang bergumul, mereka yang ada dalam beban hidup, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Asalkan mereka terus berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengimani Tuhan Yesus adalah juru selamat dalam hidup ini. Tuhan, beberapa saudara-saudara dalam tanggung jawab sebagai warga gereja telah memberikan iuran kartu pembangunan dan iuran kartu ambulans, bahkan telah memberikan diakonia, menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu.
Sempurnakan apa yang telah mereka berikan. Terima kasih Tuhan, karena mereka mau dipakai untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu. Tuhan, terus berkati kehidupan jemaat-Mu. Terus berkati kehidupan pelayanan persekutuan dan kesaksian secara khusus jemaat Maranatha Kaua. Tetap diberikan hikmat bijaksana, kekuatan, kemampuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan kami masing-masing. Walaupun dalam beribadah kami masih melaksanakan di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi rasa kebersamaan kami, rasa kesatuan kami untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Terpujilah Tuhan, sumber segala berkat, yang selalu menyediakan segala yang kami perlukan dan butuhkan. Pelayanan-pelayanan di tengah jemaat-Mu, program-program yang telah disepakati dan masih akan terus dilakukan di sepanjang tahun ini. Kiranya semua ada dalam campur tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami baik yang ada di pusat sampai ke daerah-daerah, RT dan RW. Tuhan tetap berikan hikmat bijaksana dalam tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Teristimewa saat ini, semua di wilayah Indonesia sedang ada di masa-masa persiapan pilkada. Kiranya sebagai anggota masyarakat, kami dapat menggunakan hak pilih kami masing-masing. Kami melihat untuk dapat memilih mereka yang benar-benar memberi diri dipakai oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab di daerah masing-masing. Berikan hikmat kepada kami Tuhan, agar kami dapat memilih orang yang tepat. Dan bagi semua para calon-calon yang masuk dalam pilkada, kiranya juga diberikan hikmat bijaksana kepada mereka, ketenangan kepada mereka, sehingga proses-proses ini boleh berjalan dalam keadaan yang baik dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, berkati persekutuan kelompok pelayanan 6 dalam tugas tanggung jawab pelayanan di ibadah minggu saat ini. Puji-pujian yang telah disampaikan disempurnakan Tuhan. Kehidupan mereka senantiasa ada dalam rancangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Semua yang terlibat untuk menyelesaikan wabah pandemi virus COVID-19 tetap diperlengkapi oleh Tuhan, dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan, agar wabah ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga kami kembali dapat melaksanakan segala aktivitas kami masing-masing. Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, ini pujian dan penyembahan kami, karena Tuhan baik dalam hidup ini. Karena Tuhan senantiasa memelihara kami, dan semua yang terlibat dalam ibadah saat ini senantiasa ada di dalam kekuasaan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah melayakkan, mengorbankan diri agar kami hidup dalam keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Amin. Saya ajak kita berdiri. Untuk pengutusan kita akan mengucapkan secara berbalas-balasan. Bagi ibu bapa yang ada di rumah, disilakan untuk melihat di layar televisi masing-masing. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Muliakanlah Tuhan, Sang Pencipta manusia dan alam semesta. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara kamu dan seisi rumahmu. Tuhan baik hati dan murah hati kepadamu dan semua ciptaannya.
Tuhan mengasihi kamu dan memberi kamu damai sejahtera, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersaat teduh. Mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 364 bait yang keempat, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, ku berikan diriku. Di kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakku, aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat silakan duduk. Demikianlah ibadah yang sudah kita ikuti bersama. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita sekalian. Biarlah ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah memimpin ibadah, menyampaikan firman bagi kita sekalian. Semoga dalam tugas tanggung jawab pelayanan bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Salam. Ibu bapak, saudara-saudara, kami masih tetap mengingatkan untuk terus menjaga sistem imun, menjaga jarak, terus menggunakan masker, dan sering mencuci tangan. Kami Majelis Jemaat GKST Maranatha Kaua bersama dengan kelompok pelayanan 6 dan seluruh yang bertugas dalam ibadah minggu saat ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.